Selamat pagi saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Yeshua HaMashiach, menyenangkan hatinya dengan pujian yang terindah yang bisa kita berikan kepadanya. Hanya Dialah gunung batuku. Dialah gunung batuku, hanya Dialah keselamatanku, hanya Dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Yahweh, Yahweh, gunung batuku. Yahweh, Yahweh, keselamatanku. Kami bersyukur kalau kami boleh Engkau beri kepercayaan untuk melayani-Mu, mengambil bagian di dalam mempersiapkan, mengabarkan kedatangan-Mu kembali. Yeshua, Engkau tahu kami tidak bisa dengan kekuatan kami. Kami memerlukan-Mu dan kami mohon kepada-Mu. Engkau segera mengumpulkan umat-umat-Mu yang tersisa. Tolong mereka Bapa Yahweh. Banyak sekali penyesat-penyesat yang bermunculan, terlebih di negeri kami Indonesia ini. Maka tolonglah percepat segala sesuatunya, agar kami semua tidak binasa, agar ada yang tersisa, yang bisa menyambut Engkau datang dengan panggilan yang benar, nama-Mu yang benar, dan dengan kemurnian dan kelayakan dari hidup kami. Yeshua, kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan. Persiapkan setiap hati, lepaskan dari segala belenggu, buka setiap selubung yang ditaruh kuasa-kuasa gelap ini di mata, di hidung, di pikiran, di hati kami, di jiwa kami, dan di roh kami. Tolong Yeshua, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudaraku semuanya, hari ini hari Kamis ya saudaraku, dengan tanggal 20 Februari pukul 9:04 tahun 2025. Mari tema kita hari ini adalah tentang Sabat, begitu ya. Banyak sekali pengajaran-pengajaran tentang Sabat yang muncul. Kemudian banyak juga penghakiman-penghakiman begitu ya saudaraku ya. Jadi
Penghakiman apa? Katanya yang ibadah hari Minggu sesat. Hanya yang hari Sabtu lah yang benar. Ada juga yang mengatakan kalau ibadahnya di hari Sabtu berarti kalian itu ikut aliran Advent, ikut aliran Saksi Yehova, begitu ya. Nah, saudaraku, apakah benar seperti itu? Mari kita kupas, karena posisi saya di sini adalah utusannya yang membukakan, begitu ya. Jadi kita akan membukakan apa sih versi Alkitab yang benar tentang Sabat, tanpa terpengaruh dengan ajaran manapun ya, dengan yang biasa sehari-hari kita lakukan, banyak gereja lakukan di hari Minggu ataupun di hari Sabtu, tanpa terpengaruh dengan semua itu. Jadi saya mau mengajak Anda melihat saya ini pribadi gitu ya, sendiri yang diutus untuk berbicara tentang hal ini, begitu ya. Saya mencoba mengulur-ngulurnya kalau Anda perhatikan, begitu ya, tapi hari ini harus saya sampaikan begitu. Nah, saudaraku, mari kita pelajari tentang Sabat. Apa sih makna dari Sabat itu? Mungkin banyak sudah tahu ya, tapi saya mau kita review kembali, nggak apa-apa kan? Orang yang rendah hati pasti mau ya. Jadi Sabat itu istirahat atau berhenti bekerja dalam bahasa Ibrani ya. Jadi Sabat itu, oke, saya diingatkan belum pakai mic gitu saudaraku, dan belum saya reduction. Tunggu. Nah, baik. Mari kita lanjutkan. Jadi Sabat itu artinya apa tadi saudaraku? Istirahat atau berhenti bekerja di dalam bahasa Ibrani. Sabat dalam bahasa Indonesia tulisannya tinggal S-A-B-A-T, Sabat. Tetapi dalam bahasa Ibrani Shabbat, S-H-A-B-B-A-T, Shabbat, begitu ya. Atau berhenti bekerja. Nah, bisa juga disebut dengan Sabosh dalam ucapan Askenazi. Adalah hari istirahat. Biasanya diambil di setiap hari Sabtu dalam Yudaisme, saudaraku ya. Nah, hari Sabat ini dirayakan dari saat malam Sabtu, artinya Jumat malam itu loh. Jumat sudah jam 6 sore masuk, itu sudah masuk Sabat gitu ya. Nah, dari saat malam Sabtu hingga tibanya hari Sabtu malam, begitu ya saudaraku, itu yang disebut dengan Sabat. Nah, orang Yahudi menganggap peringatan Sabat sebagai hari ketujuh setiap pekannya, tidak terputus sejak ditetapkan saat Yahweh menciptakan alam semesta, begitu ya. Nah, di mana manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Nah, sebetulnya itu Bapa Yahweh kita, Yahweh Elohim kita mau mengajarkan kepada kita, 6 hari lamanya engkau bekerja, 1 hari cukuplah untuk engkau beristirahat, ngecas tenaga lagi, ngecas minyak kita lagi, begitu ya, urapan kita lagi. Begitu yang mau diajarkan oleh Bapa Yahweh kita. Kemudian pada zaman Musa itu ditegaskan kembali sampai Musa mengajarkan, begitu ya. Jadi guru pertamanya orang Yahudi yang benar-benar detail begitu ya, dan menuliskan hukum-hukumnya itu sehingga itu menjadi panutan. Kenapa harus ada Musa? Karena melalui Musa lah bangsa Yahudi ini belajar semua ketetapan-ketetapannya gitu ya. Karena Musa itu anak orang Yahudi benar, tetapi dia dididik dan dibesarkan oleh keluarga dari Firaun. Artinya Musa ini dididik, dibesarkan di keluarga bangsawan. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel waktu itu sudah sekian ratus tahun berada di dalam masa perbudakan. Pastilah mentalnya itu mental budak, mental seorang hamba. Sehingga dibutuhkan seorang pangeran, begitu ya. Jadi seorang yang dididik dari bangsawan supaya punya pemikiran begitu. Karena bangsa Israel ini bangsa pilihannya. Jadi mereka harus memiliki mental anak-anak raja. Tetapi yang tidak malas-malasan tentunya Musa mengajarkan semua di sana ya. Nah, sekarang kita akan masuk langsung kepada 2 Tawarik 8 ayat 13. Anda buka, saya buka ya. 2 Tawarik 8 ayat, aku udah ada. Nah, 2 Tawarik, ini bentar, Tawarik saya berpindah tempat ini. Tunggu. Mana Tawarikku? Enggak ada. Ini dia. 2 Tawarik, matanya ini ya menipu. 2 Tawarik 8 ayat 13. Mari.
Nah, saya bacakan ya saudaraku ya. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru. Kemarin tuh ada komentar yang bertanya, perayaannya perayaan apa saja gitu. Kemudian ada Bapak itu ya yang sudah menjawab, Pak Bahari itu hari-hari rayanya. Tapi sekarang saya mengulang dari Tawarik ya saudaraku ya. Pertama, hari Sabat yang harus kita rayakan pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya. Pada hari raya roti tidak beragi. Jadi ada hari raya roti tidak beragi. Kemudian hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun. Itu yang sesuai dengan Alkitab begitu ya, yang tertulis begitu. Kemudian di dalam Imamat 23 ayat 32. Imamat 23 ayat 32 saudaraku. Nah, Imamat 23 ayatnya yang ke-32. Nah, apa bunyinya saudaraku? Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kamu harus merayakan sabatmu, begitu ya. Kamu harus merayakan sabatmu, begitu saudaraku. Ya saudaraku, pasal 24, Imamat pasal 24 ayat yang ke-8. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel, suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Nah, itu yang dari perjanjian lama ya saudaraku. Memang Sabat tidak boleh ditinggalkan. Dan Yeshua datang bukan untuk menghapus begitu ya, tetapi untuk menggenapi. Nah, tadi secara perjanjian lama kita sudah tahu bahwa hari Sabat itu kita harus selalu kuduskan, begitu ya. Jadi tetap harus beribadah di hari Sabat, dan hari Sabat itu hari Sabtu menurut perjanjian lama. Sekarang pun sama, Sabtu itu tetap Sabat. Tetapi apa yang menjadi beda di dalam perjanjian baru, begitu ya saudaraku? Yuk kita buka Matius 12 ayat 1 sampai dengan 12, begitu ya saudaraku. Matius 12 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita baca saudaraku. Sudah dibuka? Pada saat itu Yeshua pergi melalui ladang gandum pada hari Sabat, dan murid-muridnya merasa lapar. Yang saya bacakan ILT, jangan bingung. Dan mereka mulai memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Coba kita cermati lagi. Pada hari apa itu saudaraku? Pada hari Sabat. Dan murid-muridnya merasa lapar. Jadi mereka memetik bulir-bulir gandum. Memetik bulir-bulir gandum itu bekerja atau tidak? Bekerja bukan? Nah, lanjutkan ya. Dan orang Farisi setelah melihatnya, mereka berkata kepadanya, karena yang dilakukan itu masuk di dalam tipikal kategori pekerjaan, maka orang Farisi yang melihatnya lalu berkata apa? Yeshua, lihatlah, murid-muridmu melakukan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pada hari Sabat. Ya, jadi Yeshua saja ditegur, benar? Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang beda dengan tradisi, yang beda dengan budaya, pasti akan ada yang menegur. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana gitu ya? Jadi yang ayat 3 saudaraku. Akan tetapi dia berkata, dia itu siapa? Dia Yeshua, begitu ya. Dia Yeshua berkata kepada mereka, ada rambut. Tidakkah kamu membaca apa yang telah Daud perbuat? Jadi kata Yeshua apa? Tidakkah kamu membaca apa yang Daud perbuat ketika dia sendiri dan mereka yang bersamanya merasa lapar? Jadi ingat, tidak ada satupun perbuatan kita itu yang terjadi secara kebetulan. Pasti Yeshua HaMashiach turut bekerja di sana, saudaraku. Bahkan peristiwanya Daud saja diungkap sama Yeshua.
ya. Bagaimana dia masuk ke dalam bait Elohim Yahweh dan dia makan roti sajian yang adalah tidak boleh baginya. Jadi Daud bersama dengan pasukannya itu bagaimana mungkin dia makan roti sajian, begitu ya, padahal nggak boleh baginya untuk memakannya. Bahkan juga oleh mereka yang bersamanya tidak boleh, apalagi itu roti untuk para imam, kecuali hanya bagi para imam. Betul kan itu yang dikatakan Alkitab? Atau tidakkah kamu membaca di dalam Torah bahwa pada hari Sabat para imam melanggar Sabat di dalam bait suci dan mereka tidak bersalah? Kenapa kalau para imam bisa tidak bersalah, gitu ya? Namun aku berkata kepadamu bahwa yang lebih besar daripada bait suci ada di sini. Dan jika kamu sudah memahami apa artinya, aku mengingini kemurahan dan bukan kurban, maka kamu tidak akan pernah menghukum mereka yang tidak bersalah. Jadi apa kata Yeshua? Yeshua Tuhan kita bukan? Ya. Dan jika kamu sudah memahami apa artinya, aku mengingini kemurahan yang Tuhan inginkan, yang Elohim Yahweh inginkan. Yeshua sudah sampaikan, yang dia ingini adalah kemurahan, bukan korban sajian, ya, bukan kurban yang disembelih, yang dipersembahkan, bukan. Maka kamu tidak akan pernah menghukum mereka yang tidak bersalah. Jadi ini para imam, para pendeta, para hamba Tuhan kok harus tahu ini, ya. Jadi yang Tuhan mau adalah kemurahan, kasih kita, ibadah kita, bukan kurban, bukan persembahan, bukan uang, bukan juga perpuluhan. Tapi apa tidak boleh perpuluhan? Boleh, karena gereja dari mana bisa berjalan kalau tidak dari sana. Itu akan dibahas lagi nanti di saat yang lain lagi. Nah, sebab anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi anak manusia siapa yang dimaksud? Yeshua HaMasiah adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka dia datang meluruskan yang belum pas, begitu ya. Jadi Torah itu juga ada yang belum genap. Makanya Yeshua HaMasiah harus datang menggenapi. Bagaimana cara menggenapinya? Hadir ke dunia, hidup bersama-sama, gitu ya. Dan kemudian apa? Membenarkan yang belum pada tempatnya, saudaraku, ya. Jadi marilah kita memiliki hati yang bisa dibetulkan, hati yang gak kaku, ya, seperti kayu itu kaku, begitu ya. Nah, saudaraku, kita lihat lagi dari Markus 1 ayat 21, ya. Jadi Markus 1 ayatnya yang ke-21. Nah, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yeshua segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Nah ya, saudaraku, itu hari apa lagi? Hari Sabat Yeshua mengajar. Apa sih yang mau saya ajak Anda melihat, begitu ya? Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Saudaraku ya, orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yeshua dari Nazaret?" Begitu ya. "Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Yahweh Elohim." Begitu ya. Tapi apa yang dilakukan Yeshua? Yeshua menghardiknya. Ingat ini sebelum saya lanjutkan. Yeshua menghardiknya. Padahal itu terjadi di hari apa, saudaraku? Sabat, bukan? Nah, ingat terjadi di hari apa? Sabat. Ketika ada orang yang kerasukan ini, yang dilakukan Yeshua adalah menghardiknya, gitu ya. Menghardiknya itu apa sih? Membentaknya, gitu ya. Apa katanya? Diam, gitu ya. Jadi kalau itu ada orang banyak, pastilah gini, diam, gitu ya. Nah, keluarlah dari padanya, gitu. Nah, roh jahat itu menggoncang orang itu sambil menjerit.
dengan nyaring dan ia keluar daripadanya. Semua orang yang di sana merasa takjub, saudaraku ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yeshua ini mengundang apa, saudaraku? Ayo tebak, jawab. Di situ ada ya. Nah, jadi mengundang apa? Di situ tidak dijelaskan. Benar bukan? Nah, nanti kita lihat dari Markus 2 ayat 27. Tapi kita sudah bisa tebak dong. Ketika Yesus melakukan segala sesuatu di hari Sabat, pasti orang-orang Yahudi ini, para imam terlebih tidak akan suka, begitu ya. Karena itu dianggap melanggar. Begitu, harusnya dibiarkan saja orang itu, tunggu besok. Nah, kalau orang itu dibawa iblis, kemudian dibawa masuk ke dalam jurang lalu mati, apakah masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya? Pikirkan gitu ya. Nah, Markus pasal 2 ayat 27. Sudah bisa nah ini. Markus pasal 2 ayat 27. Bentar. Lalu kata Yeshua kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, tolong ya, jangan apatis dulu, kita belajar dulu ya. Jadi lalu kata Yeshua kepada mereka, dengarkan nih kata Yeshua, bukan kata saya. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ngerti ya? Hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Gitu ya. Jadi anak manusia, diulang lagi ini ya di ayat 28. Jadi Yeshua HaMasiah adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ini yang kedua tadi ya, saudaraku ya. Lalu kita baca lagi, saudaraku. Lukas pasal 6 ayat 5. Hari ini banyak ayatnya. Kemarin nggak ada kan? 2 saja kemarin dari Roma ya. Sekarang kita banyak. Lukas 6 ayat 5. Dan dia berkata kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat juga, atau Elohim atas hari Sabat juga. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Diulangi lagi loh, itu sudah ketiga. Tadi ada di Matius, ada di Markus, dan juga ada di Lukas. Nah, saudaraku, sekarang kita belajar lagi kembali, saudaraku. Markus 3 ayat 2, begitu ya. Nah, jadi Markus 3 ayat 2. Mereka mengamat-amati Yeshua kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Apa kata firman? Mereka mengamat-ngamati supaya dapat mempersalahkan. Jadi Anda yang merasa para imam sedang mengamati saya dan mencari kesalahan saya, berarti Anda, roh di dalam Anda adalah roh yang sama dalam diri para imam waktu Yeshua HaMasiah ada di dunia. Benar bukan? Roh mereka ya. Mereka mengamat-amati Yeshua kalau ia menyembuhkan orang. Karena apa? Yeshua menyembuhkannya di hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan Yeshua. Gitu ya. Jadi mereka dapat mempersalahkan Yeshua. Itu yang dicari, seperti itu ya. Nah, dalam itu tadi TB, dalam ILT 3 ya, dan mereka mengamat-ngamati dia, apakah dia akan menyembuhkannya pada hari Sabat sehingga mereka dapat mempersalahkan dia. Jadi Yeshua saja dicari-cari kesalahannya, apalagi saya, gitu ya. Jadi saya harus menyadarinya. Tidak boleh marah, begitu ya. Tidak boleh tersinggung, harus tetap sabar karena aku anak Yeshua HaMasiah, gitu ya. Cukup menghibur Anda lah ya. Kadang-kadang saya suka buat lelucon ya. Nah, 3 ayat 4. Dan dia berkata kepada mereka, apakah diperbolehkan pada hari Sabat untuk berbuat baik atau berbuat jahat? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Sabat nggak boleh ngapa-ngapain, Yeshua bertanya, apakah diperbolehkan? Apakah seharusnya di hari Sabat itu berbuat baik atau justru berbuat jahat? Gitu ya. Kalau Yeshua tidak menolong orang kerasukan itu, yang berbahaya sekali, artinya Yeshua berbuat jahat. Tetapi Yeshua memilih untuk berbuat baik. Bagaimana dengan Anda? Gitu ya. Nah, untuk menyelamatkan jiwa,
atau untuk membunuh gitu ya. Jadi yang ditanyakan itu, kalau sahabat itu lebih dicondongkan kemana, untuk menyelamatkan jiwa atau untuk membunuh saudaraku. Namun mereka diam saja, jelaslah mereka diam saja, karena dalam hati mereka hanya ingin mempermalukan Yesua, hanya ingin mencari kesalahannya Yesua, agar Yesua itu dihabisi begitu saja, nggak mengganggu posisi mereka. Begitu ya, tidak mencuri jemaat dari mereka. Padahal yang namanya jemaat itu punya otak, punya pikiran, punya hati, punya roh, punya jiwa. Apalagi di dalam YouTube, mereka itu bebas mau subscribe siapa saja, mau dengarkan siapa saja, bebas. Nggak suka langsung ditutup, ganti scroll yang lain. Betul nggak saudaraku ya? Jadi nggak usah merasa bahwa engkau memiliki segalanya gitu ya, semuanya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, kita lanjutkan lagi saudaraku ya. Markus 6 ayat 2 ya. Markus 6 ayat 2. Jadi, dan ketika hari Sabat tiba, dia mulai mengajar di sinagoga, dan banyak orang yang mendengarkan terkagum-kagum, seraya mengatakan, dari manakah hal-hal ini baginya, gitu ya. Dan hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Karena mujizat-mujizat seperti itu pun terjadi melalui tangannya. Mereka tahu benar Yesua ini anaknya tukang kayu, begitu ya. Nggak kayak bangsawan itu, nggak kayak para imam itu yang dididik begitu luar biasa begitu ya. Jadi dari mana datangnya gitu ya. Sebelum saya masuk ke sana, saya takutnya nanti saudara terganggu. Di tangan saya ini ada ini apa namanya, kalau untuk menjaga luka itu apa namanya. Nah, jadi ini saya buka ya. Nah, ini saya gini. Nah, ini saya tutup begini karena apa? Saya lupa istilahnya. Aduh, suka begitu. Nah, karena tangan saya sudah pernah dioperasi begitu, karena ada ganglion, nah yang tumbuh tahu-tahu, ya itu juga ada ceritanya luar biasa gitu ya. Ternyata sama dokter apa? Itu karena retak ininya, apa namanya, pembuluh tulang apanya lah gitu, dia jelaskan sama saya lupa. Ya itu retak dan patah begitu, jadi ada rembesannya di sana, dan rembesannya itu kalau tidak segera dioperasi, karena dia jadi jendol begitu ya, ganglion itu ya. Nah kalau tidak segera dioperasi nanti menyebar ke jantung dan paru. Jadi waktu itu saya langsung segera harus dioperasi begitu ya. Dan luar biasanya Tuhan pilihkan rumah sakit yang luar biasa dengan dokter yang luar biasa begitu. Saya hanya cukup semalam saja nginep, paginya sudah langsung boleh pulang. Mau kontrol aja 1 kali doang, nggak boleh lagi datang. Kalau udah sehat nggak usah datang ke rumah sakit. Pernah bertemu dokter seperti itu? Nggak pernah kan? Saya ketemu begitu ya. Jadi itu saya percaya bahwa itu malaikatnya Yeshua HaMashiach. Jadi jangan ada lah ya yang menghakimi saya. Jadi sampai tangannya nanti apa namanya keluar gitu ya, bengkak gitu, tumbuh gitu, enggak. Yeshua langsung segera mengambilnya. Jadi itu karena saya habis jatuh waktu itu dan harus nyetir dari tempat kami sampai ke Ciater begitu, sampai ke Ciamis begitu, dan itu kelelahan. Nah, kelelahan itu yang menyebabkan pembuluhnya, nadinya itu bengkak begitu ya, dan bengkak itu nggak bisa balik-balik, itu harus dioperasi. Seperti itu ya saudaraku, demi pelayanan. Ternyata pelayanannya gagal gitu ya, karena Yeshua HaMashiach punya cerita untuk mengungkapkan semuanya. Baik, jangan panjang lebar begitu ya. Yang penting kita masuk lagi. Tadi udah sampai mana saudaraku? Markus 6 ayat 2 begitu ya. Markus 6 ayat 2, benar. Jadi mereka semua itu bingung, dari mana anaknya tukang kayu kok bisa kok bisa punya hikmat sampai seperti itu. Sama, Anda juga bingung sama saya, siapa sih saya gitu. Saya selalu menyampaikan firman yang berbeda. 3,5 tahun masa kesukaran bisa dipercepat jadi 10 hari begitu ya. Jadi itu pasti membingungkan gitu kan, kok bisa gitu, tapi kok ya benar gitu. Kok ini mengatakan ini, tapi setelah diselidiki kok ya benar gitu. Jadi dari mana dia peroleh semua itu? Dan karena orang-orang banyak ini, karena yang namanya kebenaran, mereka juga hatinya, hati yang sucinya pasti menerima. Semakin muncullah iri hati, muncullah kecemburuan, muncullah keinginan untuk membunuh, membinasakan Yeshua HaMashiach gitu ya. Begitu pula saya yang ada di sini sudah menyadari pasti semua itu akan terjadi. Terjadilah, saya bilang. Lebih cepat kita kembali kepada Yeshua HaMashiach lebih baik begitu ya. Nah, sekarang kita baca lagi saudaraku, Lukas 6 ayat 5. Ada. Lukas 6 ayat 5. Baik. Nah, Lukas 6 ayat 5. Dan dia berkata kepada mereka,
Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat juga. Ini yang keempat ya. Nggak cuma 3, biasanya 3 kali itu udah cukup. Ini udah keempat loh ya. Jadi dikatakan lagi bahwa Yeshua HaMasiah adalah Tuhan atas hari Sabat. Begitu ya saudaraku ya. Lukas 6 ayat 1. Sekarang kita lihat. Dan terjadilah pada hari Sabat utama yang kedua, dia melintas melalui ladang gandum dan murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum. Itu tadi yang sudah saya ceritakan, diulang lagi di sini ya. Jadi saya nggak perlu bahas. Lukas 13 ayat 15 sekarang saudaraku. 13 ayat 15. Nah, Lukas 13 ayat 15. Lalu Yeshua menjawab kepadanya dan berkata, "Hai munafik," begitu ya. "Hai orang munafik," begitu. "Bukankah setiap orang di antaramu pada hari Sabat melepaskan lembu atau keledainya dari kandang dan setelah menuntunnya keluar, bukankah ia memberinya minum?" Sekarang kita lihat ya, ini ILT kan, nggak usah lihat lagi berarti. Jadi dikatakan apa? Yeshua menyebut mereka, "Hai kamu orang munafik, aku menyembuhkan orang itu aja kamu nggak boleh. Mengusir setan kamu nggak boleh," begitu kan. Tetapi pada hari yang Sabat sama juga, kenapa kamu memberi makan lembumu? Kenapa kamu mengeluarkannya dari kandang? Dan kenapa kamu memberinya dia minum? Hah? Bukankah itu munafik namanya? Kamu bisa menerapkan peraturanmu kepadaku, aku harus mengikutinya, tapi kamu sendiri tidak sanggup. Gitu ya. Makanya dikatakan orang-orang Farisi itu seperti kuburan berlabur putih, munafik. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Lukas 13 ayat, sudah tadi ya. Jadi dikatakan di sana apa? Orang munafik. Begitu. Sekarang kita baca lagi. Yohanes 5 ayat 18. Begitu ya. Jadi Yohanes 5 ayat 18. Karena itulah kemudian orang-orang Yahudi semakin berupaya untuk membunuh dia. Begitu ya. Karena tidak saja dia melanggar hari Sabat, melainkan juga karena dia menyebut Elohim, Yahweh Elohim sebagai Bapaknya. Nah, sekarang untuk orang Kristen, untuk orang-orang percaya di seluruh dunia dimanapun Anda berada, begitu ya, kita nggak keberatan menyebut Yeshua adalah anak dari Bapa Yahweh Elohim, benar. Tetapi banyak yang keberatan tentang kebenaran hari Sabat. Malah jadi pertentangan di waktu yang tidak tepat. Sebetulnya ketika Yeshua menyuruh saya, Roh Kudus menyuruh saya, memerintahkan kepada saya membahas ini, sebetulnya pemikiran yang dia taruh adalah Yeshua itu berkata gini loh, "Anak-anakku, ini itu bukan waktu yang tepat untuk kalian memperdebatkan hari Sabat." Kenapa demikian? Karena semua hari adalah kudus bagi Yeshua HaMasiah. Gitu loh ya. Nah, saya ini lagi nanti lebih tajam nanti, tapi kita baca dulu Yohanes 5 ayat 18. Karena itulah kemudian orang-orang Yahudi semakin berupaya untuk membunuh dia. Karena tidak saja dia melanggar hari Sabat, melainkan juga karena dia menyebut Elohim Bapaknya, sehingga menjadikan dirinya sendiri sama dengan Elohim, sama dengan Yahweh Elohim. Dan orang-orang Yahudi tidak bisa menerima itu, tidak bisa. Orang ini harus segera dibunuh, harus segera disingkirkan. Nah, tadi saya kembali lagi tadi ya. Nah, Yeshua ketika saya akan menyampaikan ini, karena sudah berminggu yang lalu ya, ada sekitar 2-3 mingguan, bahkan kayaknya dari pertama itu. Nah, yang dia mau pesankan adalah begini. Anak-anakku, hari-hari ini bukan waktunya kita memperdebatkan hari Sabat. Kenapa demikian? Karena kalau engkau beribadah di hari Sabtu dan mengikuti contoh seperti orang Yahudi, ya nggak apa-apa, silahkan. Tetapi kalau engkau mau beribadah di hari Minggu juga tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena hari Minggu itu orang-orang percaya, para rasul berkumpul untuk memperingati kebangkitan Yeshua HaMasiah. Jadi kalau Anda mau mengikuti Taurat dan mengikuti perjanjian baru dengan benar begitu ya. Nah, itu artinya kita akan beribadah malah di kedua-duanya. Begitu loh ya. Karena apa?
Tapi jangan sampai begini, menerapkan hukum hari Sabat pada hari ini dengan cara yang kaku, begitu ya. Misalkan hari Sabat itu dimulai dari Jumat malam sampai Sabtu malam, begitu kan? Sabtu menjelang malam, itu kan ya. Jumat menjelang malam sampai Sabtu menjelang malam. Lalu ada saudaramu yang menikah. Lalu engkau berkata, tidak, aku tidak akan datang ke tempatnya karena engkau mengadakan perayaanmu pada hari Sabat. Loh, kita ini hidup di zaman sekarang. Dan kita ini bukan bangsa Israel jasmani. Ini itu ikatan yang diberikan, aturan yang diberikan untuk bangsa Israel yang jasmani. Ngerti ya? Kita ini bangsa Israel rohani. Jadi yang kita ikuti adalah teladan Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi kalau mau menerapkan tidak apa-apa, dikatakan ya, saya pun beribadah kok di hari Sabat, tapi saya juga beribadah di hari Minggu, gitu ya. Jadi hari Sabat itu tetap kita kuduskan, tetapi bukan berarti engkau tidak boleh menghadiri perayaan, bukan berarti engkau tidak boleh melakukan pekerjaan sama sekali, dan bukan berarti engkau tidak boleh menolong saudaramu di hari Sabat. Jangan kaku gitu, nggak bisa begitu ya. Jadi hari Sabat itu yang kita lakukan adalah bangun tidur. Haleluya, terima kasih Yeshua HaMashiach. Hari ini hari Sabat, aku mau menguduskan hari ini sepenuhnya untukmu. Tetapi setelah kita selesai menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bukankah kita juga lapar? Makan juga. Apakah iya daun-daun yang kering tidak kita sapu dari sana, atau ada tamu nggak boleh datang ke rumah kita di hari Sabat, begitu kita tolak semuanya? Ada saudara yang menikah nggak mau, ada yang mati nggak mau menguburkan di hari Sabat. Loh, nanti kita nggak jadi berkat untuk masyarakat di sekitar kita dan saudara-saudara kita. Bagaimana mereka akan mengikuti engkau menyebut Yahweh? Bagaimana mereka akan mengikuti engkau menyebut Yeshua HaMashiach, sedangkan yang engkau lakukan menjadi batu sandungan untuk mereka? Ngerti ya? Jadi kalau kita semua ingin semua orang menyebut Yeshua HaMashiach dan Bapa Yahweh, ya kita harus melakukan teladannya. Ya, jangan malah engkau yang sudah menyebut Yahweh, engkau yang sudah menyebut Yeshua HaMashiach, tetapi engkau malah justru jadi batu sandungan untuk mereka. Ya, jadi sadarlah, saudara-saudara kita ini sudah terbiasa menyebut Yesus Kristus dan Allah Bapa. Ya, dan di dalam sebutan itu mereka pun mendapatkan mujizat, mendapatkan penyertaan. Tidak ada yang keliru di sana. Tetapi sekarang ini Yeshua HaMashiach ingin kita dibenarkan, gitu ya. Kalau namanya Yeshua HaMashiach itu Yeshua HaMashiach, bukan Yesus Kristus, ya kita ayo. Kalau di dalam hatimu Yesus Kristus, di dalam mulutmu menyebut Yesus Kristus, apa susahnya menyebut Yeshua HaMashiach? Ya, apa susahnya? Apa masalahnya? Kenapa yang menyebut Yeshua HaMashiach engkau pikir dia saksi Yehova? Mengapa yang engkau pikir dia sesat? Bukankah itu nama aslinya? Loh, ya malah bener dong kalau menyebutnya itu. Coba pikirkan ya. Jangan justru mengatakan, oh ini nih orang ini nih gitu, engkau menuduhku berasal daripada iblis gitu kan. Karena sekarang banyak roh-roh iblis keluar dan menipu. Yang keluar dari mulutku adalah firman. Yang kubaca adalah firman. Dari mana? Hah? Gitu ya. Jadi yang menyebut nama Yahweh juga, engkau benar-benar harus hidup kudus dalam penyempurnaan, ya. Jadi tidak boleh menghakimi juga. Yang Yesus Kristus juga jangan menghakimi yang menyebut Yeshua HaMashiach dan Yahweh. Yang Yahweh dan Yeshua HaMashiach juga jangan menghakimi yang menyebut Yesus Kristus dan Allah Bapa. Tapi kita benarkan perlahan-lahan, kita ingatkan. Karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dari sejak kita lahir sampai kita dewasa, untuk dirubah itu tidak mudah ya saudaraku. Jadi mari mulai dengan saling menghargai gitu. Lalu ada pertanyaan gitu, ada yang komentar, kenapa baru sekarang? Kenapa baru penghujung akhir zaman? Kenapa nggak dari dulu-dulu ada hamba-hamba Tuhan yang membenarkan? Mau tahu jawabannya? Karena mereka semua pengecut. Mereka tidak punya keberanian kehilangan jemaat. Mereka tidak punya keberanian dianggap berbeda. Mereka tidak punya keberanian menyatakan kebenaran yang benar. Saya bilang apa? Pengecut. Ya, saya tantang kalian. Kalau kalian nggak pengecut,
kalian akan mulai berani memulai dalam gereja-gerejamu, dalam setiap ibadahmu, sebutan namanya Yesus Kristus yang benar, yaitu Yeshua HaMasiah. Dan kalau engkau masih belum berani, maka ada sesuatu yang engkau sembunyikan. Ngerti? Saya mau lihat apakah tantangan saya ini kalian tanggapi atau kalian sambil lalu. Kalau kalian tanggapi, artinya Roh Kudus hidup di dalammu. Ya, jadi kebenaran Yeshua HaMasiah benar-benar ada padamu. Tetapi kalau engkau tidak berani beralih, maka pertanyakan lagi spiritmu. Dikasih tahu nama yang benar kok nggak bisa. Kalau engkau berkata, kan kami orang Indonesia gak bisa nyebut Yeshua HaMasiah, lah saya aja nyebutnya lancar. Kenapa? Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Japanese, Chinese, Anda bisa. Kenapa hanya Yeshua HaMasiah kok nggak bisa? Kenapa bapak-bapak gereja kita harus menyebut Yesus Kristus? Kenapa tidak pakai namanya yang benar? Ayo pertanyakan. Ya, kenapa juga mereka membuat sandelo dan yang lain-lain? Kenapa juga 10 perintah Allah ada yang dirubah? Ya, coba pikir-pikir, melek. Jadi kita harus melek mata, melek rohani. Ya, tidak menghakimi, tetapi waspada, berjaga-jaga. Gitu ya. Nah, yang kemarin juga saya katakan, Indonesia itu negeri yang spesial, di mana hadirat Bapa Yahweh, Elohim, melimpah atas kita. Dan orang-orang di Indonesia kebanyakan hatinya lembut. Hatinya begitu rindu mencari Tuhan. Ya, hatinya rindu menyembah. Makanya kemarin saya bilang, bukan hanya dari para elit, dari iblis pun ini loh menjadi sasaran utama kita yang ada di sini. Ngerti ya Anda ya? Makanya baru saja saya diam. Sudah ada, datang dari India, datanglah dari mana? Katanya bawa nubuatan tentang Indonesia. Saudaraku, begini ya, kalau kita mendengarkan nubuatan tentang bencana, maka yang harus kita lakukan adalah kebalikannya. Kita doa, kita perkatakan, Indonesiaku damai permai, Indonesiaku makmur, Indonesiaku dijauhkan dari semua bencana, Indonesiaku selamat. Kalaupun terjadi, dikehendaki Yeshua HaMasiah, bencana itu terjadi, mau tsunami, mau gempa bumi, mau perang nuklir, mau apapun, Yeshua HaMasiah menyembunyikan kami, menyembunyikan Indonesia, dibawa di dalam selubungnya. Jangan malah kalau ada khotbah-khotbah tentang bencana-bencana, Anda suka sekali, puluhan ribu subscriber mengikuti. Karena apa? Engkau takut, kayak nonton film horor itu. Gitu, tapi masih tetap lihat. Jadi matanya tuh nggak nutup gini, tapi begini loh. Gitu sambil ngintip-ngintip. Bener kan? Nah, saya punya kesaksian itu. Jadi saya itu dulu membuka sebuah lahan gitu ya, untuk dijadikan perumahan begitu. Dan itu lahannya di dekat tempat sampah pembuangan, tempat sampah akhir. Bayangkan, itu susah sekali loh. Bagaimana tidak ada bau sampah dan semuanya. Tetapi ketika saya menjejakkan kaki saya di tanah itu, saya berkata apa? Bau sampah tidak ada, engkau ubah menjadi bau yang harum. Tempat sampah ditutup, pindah tempat yang lain. Ya, saya perkatakan itu terus. Nah, akhirnya apa? Bukan tempat sampah, tapi pabrik kopi dibangun di dekat kami. Aroma kami adalah kopi, gitu ya, yang harum sepanjang hari. Kemudian bau-bau tadi, saya selalu perkatakan, tempatku ini, lahanku ini adalah lahan yang diberkati, lahan yang penuh dengan mujizat. Ya, jadi tidak ada bau-bau busuk yang masuk kepada lahanku ini. Diubah karena hadirat Bapa Yahweh, Yeshua HaMasiah ada di sini. Akhirnya apa saudaraku? Berubah. Udaranya segar. Begitu ya, udaranya segar. Menjadi nyaman. Kemudian banyaklah yang mulai membangun perusahaan-perusahaan di sekitar kami. Begitu ya. Dan mulailah mereka membangun pusat-pusat kuliner. Begitu saudaraku. Awalnya dibangun apa? Mau dibangun kandang ayam di dekat kami. Tapi saya perkatakan lagi, di sana dibangun kulineran, di sana dibangun tempat wisata. Begitu, terjadi seperti yang saya katakan. Maka sekarang saya berkata kepada Anda, hai seluruh orang percaya yang melihat ini, begitu ya, mari bersatu hati, perkatakan kata-kata berkat.
bencana kita ubah menjadi keselamatan, begitu ya. Dan kita katakan, kalaupun ini sudah waktu akhir, sudah zaman akhir, tidak bisa dirubah, maka bencana itu akan terjadi ketika kami sudah naik semua, ikut di dalam pengangkatan yang Roh Kudus juga diangkat. Setuju saudaraku? Ayo kita perkatakan, ikuti saya ya. Dalam nama Yeshua HaMashiach, kami percaya Indonesia kami makmur, Indonesia kami sejahtera, total kontrol dipatahkan, kami disembunyikan di dalam Yeshua HaMashiach. Bencana-bencana itu kami diluputkan, kalau tidak bisa di-cancel, maka pada waktu itu akan terjadi, kami sudah naik ke surga bersama Roh Kudus. Haleluya saudaraku, haleluya. Jadi jangan kebingungan kemana-mana. Itu juga penjabaran dari persembunyian kita adalah gunung batunya Yeshua HaMashiach, gunung batunya Yahweh Elohim. Itu maksudnya, kumpulkan imanmu, kumpulkan keberanianmu, perkatakan yang benar. Jangan kau tonton yang memberitakan bencana-bencana, itu artinya engkau mengimani. Ngerti ya? Tonton sekali lalu tangkal itu. Ngerti ya? Di dalam nama siapa? Yeshua HaMashiach. Perkataanmu yang baik-baik itu yang akan terjadi. Doakan pemimpinmu, begitu ya. Kita doakan, kami percaya Pak Prabowo adalah pemimpin yang diberkati Tuhan. Kami percaya Pak Prabowo adalah pemimpin yang hatinya dipakai Tuhan. Kami percaya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia kepada hal yang lebih baik. Dan kami percaya bahwa Pak Prabowo akan melepaskan kita dari total kontrol. Kami percaya Pak Prabowo hati nuraninya disertai oleh Yeshua HaMashiach. Kami percaya seluruh masyarakat Indonesia menjadi cerdas. Kami percaya seluruh masyarakat kami bersatu. Indonesia kami jaya, Indonesia kami maju. Ngerti ya saudaraku? Perkatakan itu terus. Mulut orang percaya tidak boleh mengeluarkan kata-kata keresahan, ketakutan, dan penuh dengan ketakutan intimidasi terjadinya bencana. Tidak boleh. Meskipun ini sudah masa akhir di penghujung, kita mempersiapkan iman kita, kita mempersiapkan pikiran kita, hati kita, roh kita layak bagi Yeshua HaMashiach. Kalaupun pemimpin kita tidak berubah, kalaupun kita masuk dalam total kontrol, kalaupun kenyataan tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita percaya bahwa apa? Kita diangkat bersama Roh Kudus, naik. Maka sekarang masih ada waktu, bersiaplah. Cuci bajumu. Baju rohani, jangan cuma baju yang kita pakai. Mengerti saudaraku? Baik, mari kita berdoa. Saya mengajak Anda melipat tangan untuk berdoa. Yeshua HaMashiach, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Haleluya, kami percaya Tuhan Yeshua HaMashiach, rancanganmu dalam kehidupan kami pribadi maupun dalam negeri kami Indonesia, kami percaya itu adalah yang terbaik. Kalaupun setiap bencana dan malapetaka itu terjadi, kami percaya kami sudah diangkat bersama-sama dengan Engkau. Dan hari ini tugas kami adalah menjadi duta-duta yang mengatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan yang menguatkan. Kami tahu ini sudah di ujung dan kami tahu, tapi kami harus menguatkan hati kami dan iman kami dengan memikirkan hal-hal yang baik, bahwa kami akan terangkat bersamamu sebelum semuanya terjadi. Dalam nama Yeshua HaMashiach, kami serahkan seluruh jemaatmu yang menonton channel ini. Engkau memberkati mereka ya Yeshua HaMashiach, memberkati mereka dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kebenaran, dengan hikmat yang daripadamu. Engkau bukakan setiap selubung yang menutupi mata, hati, dan telinga mereka, agar mereka boleh benar-benar mencari kebenaran yang sejati, yang hakiki, dan tidak tergoyahkan dengan nabi-nabi yang palsu, dengan pembawa-pembawa firman yang hanya mencari kepentingan mereka sendiri. Tuhan, kami percaya di dalam namamu, tutup bungkus anak-anakmu ini. Keluarga yang berantakan Tuhan pulihkan, anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya Tuhan jamah hati mereka, supaya ada kegerakan saling
saling menghargai dan menghormati. Orang tua, biarlah Engkau pulihkan agar mereka boleh menjadi suri teladan bagi anak-anak mereka. Karena negeri ini dibangun dari pondasi keluarga-keluarga kecil ini. Ya Bapa, Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh, kami percaya di dalam namamu, kami percaya di dalam namamu. Engkau Tuhan yang mengawal hidup kami, memberkati kami. Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami kekurangan. Engkau Tuhan yang terbaik. Dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.